Bapak kenapa nggak mau ngasih tahu? Katanya Rahma udah pernah nanya, tapi Bapak nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan ayahnya. Ayahnya masih hidup atau enggak? Itu kenapa Pak nggak mau ngasih tahu? Ya bukannya kamu ngasih tahu ya, tapi emang saya tidak tahu. Dulu Papa sama Mama kamu datang ke suatu desa terpencil. Nah, suatu hari ada yang ngasih tahu tuh warga di situ ada di satu bidan ada bayi yang ditinggal sama orang tuanya. Nah, kebetulan kan Papa dan Mama belum punya anak. Ya alhamdulillah itu berkah dari kita. Papa bisa antar aku ke sana dong. Papa bisa antar aku ke desa itu. Pasti orang tua. Bapak masih tahu nggak tempatnya ada di mana? Orang tuanya mungkin masih ada di sana kan? Iya. Ya waduh. Pasti orang tua mereka ada di sana, Pak. Oke, tapi Bapak tahu bapaknya Rahma ini masih ada atau enggak gitu? Sebetulnya itu anak terlantar, Mas. Oh, tapi Jadi udah terlantar kayak istilahnya kayak dibuang. Oh, dibuang. Maaf nih, sebetulnya kamu tuh anak yang dibuang, terus ditemu oleh bidan yang di desa itu. Ya jadi ya jelas dong riwayatnya nggak ada. Jadi Bapak ambil dan Bapak rawat. Ya kalau kayak gitu kan jelas dong, saya nggak tahu di mana cari jejaknya di mana gitu. Mbok tahu Bidannya soal sendiri ini? nggak tahu. Tapi aku mau ke sana, Pak. Aku ke desa itu. Mbok tahu nggak soal Ada orang ini? tua aku di sana. Aduh, gimana sih kamu keras kepala banget sih? Karena aku ingin direstui oleh orang tua aku sendiri, Pak. Iya, Papa ngerti, tapi kan wali nikah bisa siapa aja. Enggak, Pak. Di dalam agama tidak bisa seperti itu. Kalaupun memang sudah meninggal, aku harus ke makamnya, Pak. Papa Ya, bantu aku, tapi Pak. itu susah. Papa bantu aku. Gimana Pak. caranya? Hanya Papa yang bisa bantu aku. Nah, susah. Carinya tuh gimana? Kan bisa wali nikah atau gimana aja? Kamu sama Bapak cari deh wali nikahnya. Ayo, yuk. Pak, sebentar, sama. Sudah, sama. Pak, jangan begitu, Pak. Apa, Bu? Po, apa sih, Po? Udah, Po, ini urusan kita. Sebentar. Udah. Sebentar. Ayo, nak. Sebentar, Pak. Sebentar. Jangan begitu sama anak saya. Pak, maksudnya apa? Orang kamu dengar, saya salah dengar atau? Jangan begitu sama anak saya. Kecurigaan saya terbukti nih. Duduk. Kamu tolong bawa. Silakan duduk dulu, Pak. Apa, Mbok? Oh, ini Saya minta maaf, Pak. Terpaksa saya melanggar perjanjian ini, Pak. perjanjian. Sebenarnya, Pak, kenapa Papa nggak mau cerita sama aku? Ibu, Dulu yuk. Ibu minum dulu. Tenang, Bu. Tenang. Mbak duduk. Pantesan ya keterkaitan. Ibu. Mbok. Duduk dulu. Mau minum, Mbak? Maaf, Om. Sekali lagi saya minta maaf. Ada apa, Pak, sebenarnya? Sebetulnya Sebentar. Berarti benar ibu ini adalah ibu kandungnya Rahma. Saya ibu kandungnya. Apa? Mau ibu kandung. Iya, aku udah curiga deh. Jadi selama ini yang bekerja di rumah Bapak, yang Bapak gaji dan Benar atau merawat. tidak, Pak? ya sebetulnya benar ibu kandung kamu. Gimana Pak ceritanya kenapa disembunyiin selama ini? Oh, selama ini aku cari. Ini dari dia umur 3 bulan dirawat oleh ibunya berarti. Ya itu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya dan dia bercerita sama istri saya. Dia mengaku bahwa anak yang kita adopsi itu adalah anak kandung dia. Cuma ya karena bapaknya nggak tanggung jawab, entah pergi kemana, jadi dia buang di dekat bidan itu. Oh, terus tadi Bapak bilang sebut soal perjanjian. Ya itu, ya bagaimana saya kan nggak bisa misahin lah orang tua sama anak. Tapi kan saya sangat sayang sama bayi ini. Jadi
dengan bikin syarat dengan ibu, dengan boy ini, syarat perjanjian agar ibu boleh dekat sama Rahma, tapi siapapun tidak boleh tahu. Dan rahasia ini Kenapa harus tidak boleh ketahuan selama seumur hidup. Seumur hidup, nggak Seumur boleh hidup mengungkap sebetulnya ini Rahma nggak boleh semua. tahu, siapapun nggak boleh tahu. Kenapa? Kenapa harus seperti itu, Ya, Pak? ya, saya sudah terlanjur sayang sama Rahma. Nggak mau Itu juga dengan kehilangan. Aku almarhum pun emak sayang ibunya. sama Papa, tapi Papa nggak usah lakukan itu. Baik. Saya ingin tanya buat Pak Mike. Ayah kandungnya Mbak Rahma masih hidup kan? Ya saya kurang tahu juga. Soalnya menurut Mbok ini ya ibunya ninggalin Rahma ini begitu saja. Saya ingin mencari tahu, siapa tahu ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau tidak. Ada. Ibu gimana? Saya tidak bisa menjelaskan di mana ayah kandungnya. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa, Mbok? Selama baru 6 bulan di kandungan, dia sudah meninggalkan saya. Oh, karena pada saat mengandung 6 bulan, dia udah ninggalin Mbok. Asuh. Tapi emang bener ada perjanjian seperti itu. Dan Mbok sanggupin. Ya, demi merawat anak saya sendiri. Saya sanggupin perjanjian. Aduh. Jadi saya kebayang Mbok tinggal sama anak selama ini, ngurus dari kecil sampai besar, tapi Mbok nggak bisa mengakui bahwa Mbok adalah ibu kandungnya gitu. Itu perjanjiannya seperti apa sih sebenarnya? Ditulis di secari kertas. Bolehkah kami lihat? Selalu dibawa nggak surat perjanjiannya? Selalu dipegang? Aku mau Ada? lihat. Aku mau lihat, Bu. Saya punya firasat kalau ini bakal terbongkar. Aku mau lihat. Waktu dibawa Rahma ke sini, surat itu saya bawa. Aku mau lihat, Bu. Mana Bisa kita lihat? Saya sedih banget. Saya sampai Kayaknya saya nangis. ketusuk jantung. Tinggal setiap hari udah gitu ngelihat tumbuh besar, ngajarin tapi nggak bisa bilang. Udah, ini nggak penting perjanjian ini. Aku mau baca, Papa. Sebentar Pak, Udah, boleh Rama. saya lihat ya, boleh saya lihat ya Pak. Bapak, sebentar sabar. Ini saya bacain aja ya. Ini dengan ini Anda bersedia mengasuh anak angkat saya. Saya meminta Anda merahasiakan semua ini agar tidak ada sesuatu pun terjadi di kemudian hari. Saya meminta Anda merahasiakan perjanjian ini seumur hidup kepada siapapun. 10 Januari 94. Coba saya lihat. Mas, kalau gitu saya pamit dulu deh. Enggak, sebentar. Saya rasanya nggak nyaman di sini. Pak, Saya minta tolong. ini Udah. Papa Pokoknya di tulisin sini dulu. dulu. Aku mau tahu sebenarnya. Bapak kenapa mau pergi? Ya, pokoknya udah kamu urus berkaitan kamu sama ibu kandung kamu. Pok, mulai sekarang jangan kerja sama saya lagi. Saya rela pergi dari tempat Bapak, tapi tolong urus pernikahan anak saya. Tolong urus pernikahan anak Bapak. Udah Rama, kamu nggak nurut perkataan apa sih? Udah, pokoknya saya pergi dulu. Ya mohon maaf semuanya. Mohon maaf Pak. Ibu minta maaf. Gak apa-apa. Gara-gara Nangis Rimba. lagi. Sekarang jadi Rama tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Aduh. Saya Boleh. Aduh, Ibu tenang aja ya. Ini sekarang semuanya kan sudah terungkap dan paling enggak Ibu bisa lebih tenang. Sekarang Ibu tahu bahwa ada anak kandung Ibu di dekat Ibu. Ya mungkin selama ini Ibu nggak bisa peluk, nggak bisa bilang, nggak bisa ngasih tahu. Tapi sekarang udah faktanya terungkap. Masalah pekerjaan Udah mudah-mudahan kayak hitam. bisa mulai lagi. Ibu nggak tahu kalau saya adalah ibunya. Kak, aku bisa tanya nggak sih satu pertanyaan? Boleh, silakan. Bu, nyaman nggak sih selama ini merahasiakan ini sama anak
tapi anak ini ada di depan ibu. Rasanya gimana, Bu? Berat. Cuma untungnya saya dikasih kesempatan sama papanya untuk merawat sepenuhnya. Tapi Siapa nyaman yang nggak rasanya dengan sesuatu kebohongan yang kita tutup kayak gini? nyaman tidak nyaman saya nikmatin aja. Tapi yang masih penting bisa saya deket ya. bahagia. Iya. Saya benar-benar mengurus anak saya sendiri walaupun itu tadi jodoh saya. Saya lega loh ini bahwa faktanya udah terungkap. Jadi nggak berbulan-bulan, jadi bulan-bulanan ya, nggak tahu siapa ibunya. Ternyata adalah ibunya di sampingnya dia terus. Pantesan ketika saya pegang tangannya kita bertiga, saya merasakan ada energi khusus antara seperti ibu dan anak. Iya, dari awal kamu udah bilang kayak ini ada sesuatu antara Rama dengan ibu yang di samping Iya. ini. Saya lebih sensitif kan, saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di situ. Saya senang rawat dia dari kecil. Cuma yang bikin saya sedih sekarang, dia terus menanyakan di mana ayahnya. Sebenarnya di mana ayahnya? Ibu tahu. Saya tidak. Di mana, Bu? Saya Ibu tidak bisa cari tahu. tahu nggak di mana? Pasti bisa cari tahu, Bu. Lama sekali saya kehilangan kontak. Sejak dia masih dalam kandungan, saya tidak tahu lagi di mana adanya. Apakah ada nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk membina silaturahmi lagi kembali lebih baik lagi? Waktu itu kami di desa belum ada telepon. Dan sekarang Hilang kemanapun kontak. saya lacak, saya nggak pernah dengar di mana keberadaan ayahnya. Nggak bisa dilacak ya. Apa dia masih hidup atau tidak, saya juga tidak tahu. Keluarganya di mana? Dia masih hidup sih. Itu masih ada ya, Roy. Pantas Ibu membesarkan aku dengan kasih sayang selama ini. Ibu nggak pernah marah sama aku meskipun aku banyak salah sama Ibu. Kamu nggak Ibu mau nggak? Ini kan Roy melihat bahwa ayah kandungnya masih hidup. Bersedia nggak untuk bawa Rahma ke kampung halaman ibu untuk cari keberadaan ayah Kita bisa ke kandungnya? sana ya, Bu. demi kebahagiaan anak saya, Ya. demi kelancaran acara pernikahannya dan kesahan hukumnya di mata Tuhan, di mata aku. Kasih ya, Bu. Saya bersedia. Iya, mudah-mudahan ada petunjuk ya yang bisa membawa ibu bisa bertemu dengan ayah kandungnya Rahma. Iya. Ya, Roy ada yang harus sampaikan. Saya turut berbahagia ternyata kebohongan atau rahasia yang tertutup akhirnya kebongkar juga. Dan ini saya percaya ini ibunya dengan Rahma makin lama makin dekat. Berarti Rahma selama ini yang merawat adalah ibu kandungnya Rahma sendiri. Tapi untung ya, Bay, maksudnya ini kan Mbok kan waktu itu Maga. Rahma juga pribadinya baik, nggak yang kayak Mbok ambilin baju sana kayak gitu. Iya, bisa jadi kan? kayak gitu ya. Air panas Mbok gitu. Berarti Dia orang lagi yang kecil dia seperti itu. Oh ya, Sekarang ini Tapi dia baik. itu. Oh, dulu mungkin masih kecil dulu. mungkin belum bisa berpikir dengan Karena benar, nggak bisa kemanjaan dia bedain ya mana yang seperti benar yang salah. Tapi baik Mbak Rahma yang benar-benar mentreat Mbok atau ibunya itu benar-benar ini banget. Ya karena emang dari kecil dirawat Iya, sih ya, ikatan 3 batin bulan. sih. Oke, ini saya kembalikan surat itu terserah masih mau disimpan atau mau dibakar atau mau sudah tidak berlaku lagi. Di sini saya sobek. Dengan ini, perjanjian ini sudah dihapuskan. Dan semoga hidup berbahagia. Ada Rahma di sini. Ya, mulai sekarang nih berarti ya Rahma dan Ibu bisa melangkah ke depan Iya, dengan Mas hidup yang Bay. baru. Ya udah bahagia, udah keluarganya kumpul. Ya apalagi mudah-mudahan sebentar lagi ada mantu, Ibu akan mantu dan Amin, ya. bukan satu hal yang mustahil, sebentar lagi juga Ibu akan punya cucu. Iya. Ya. Rahma kan jagain Jadi Ibu. mudah-mudahan ini Seperti bisa jadi Ibu kekuatan jagain Ibu Rahma untuk dari mencari ayah kecil. kandungnya Rahma. Ibu jangan sedih lagi ya. Ya, selama ini mungkin ditahan, nggak pernah ngomong, nggak berani untuk ungkapin buat ke Rahma. Sekarang semuanya udah terungkap. Ibu bisa memeluk anak kandung ibu sendiri dekat ibu. Ya, kita turut bahagia buat ibu. Terima kasih, Mas. Ya terima kasih Terima ya Mbak kasih. Rahma. Ya kami tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan kedepannya bahagia dan selamat untuk rencana pernikahannya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ini boleh dibawa
Dan mudah-mudahan segera ketemu dengan ayah kandungnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga pernikahannya lancar ya. Ya. Semoga lancar pernikahannya ya, Mbak. Semoga langgeng ya. Temenin ibunya. Cukup menguras emosi. Sedih ya. Makanya Bahagiakan anak dengan penuh kasih sayang. Karena anak adalah anugerah yang istimewa. berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku berselisih dengan mantan mertua karena perebutan anak. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wulan. Selamat malam, ini Mbak Wulan. Iya. Bener ya nama samarannya Mbak Wulan ya? Iya, nama saya. Oke, dan ini adalah Pacarnya, Oh. calon suaminya. calon suami, pacar calon suaminya. suami. Oke, jadi informasi yang kami dapatkan Mbak Wulan ini apa berselisih dengan mantan mertua? Iya, berselisih sama mantan mertua saya. Anak saya dibawa sama ibu mertua. Di rencananya mau menikah dengan calon suami saya, itu dicegah karena anak saya sama mertua. Jadi intinya saya boleh menikah asal anak saya dibawa sama ibu mertua. Loh, kok gitu? Ya begitulah. Udah, Makanya selama ini anaknya tinggal sama siapa? sama ibu mertua saya. Oh, bukan sama Mbak? Sudah lama diambil sama ibu mertua saya karena tahu Tapi- dekat sama Di sana sama bapaknya? bapaknya udah nggak ada. Dulu sakit terus meninggal. Terus ibu mertua saya yang ambil anak saya. Oh, jadi ini bukan bercerai, tapi karena suaminya Iya. Mbak waktu itu meninggal. Iya benar. Oke. Dan selama ini anak nggak dirawat sama Mbak Wulan? Sebelumnya saya tinggal sama ibu mertua. Karena ibu mertua tahu saya dekat sama calon suami saya ini, jadi diambil sama ibu mertua saya dan saya sudah tidak boleh lagi ketemu dengan anak saya. Jadi saya udah kemana-mana juga nyari solusi. Mungkin di sini, di mata batin ini mungkin bisa diselesaikan masalah saya gitu, Mas. Oke, harapannya apa dengan datang ke sini Mbak Wulan? Saya pengen anak saya kembali sama saya, itu aja. Dan saya bisa menikah sama calon suami saya. Baik. Kalau Mas sendiri nama asli siapa? Kita panggil dengan nama samaran ya. Indra. Oke, dengan Mas Indra. Oke, Mas Indra. Selama ini tahu kalau pacarnya Mbak Wulan sudah punya anak. Sudah Sudah pernah ketemu. Dan hubungannya baik. Iya, Artinya Mas juga menyadari bahwa Mas menikahi Mbak Wulan dalam kondisi tidak sendiri. iya, Sudah punya anak dan menerima kondisi ini. benar. Pernah coba bantu untuk bicara dengan mertuanya, mantan mertua ya bisa dibilang ya? Pernah coba bantu? Sudah pernah coba. Pernah ketemu? Kita bicarakan baik-baik sih, cuman responnya kurang bagus. Jadi kita juga cari solusi ya, Yang ya. Iya. Di mana-mana agak Oke. repot Baik. juga. Mudah-mudahan malam ini bisa dapat solusinya ya. Amin, Harapannya ya. mudah-mudahan bisa terwujud nih, bisa berkumpul lagi bersama anaknya. Karena memang agak menyedihkan kalau anak dipisahkan sama ibu kandungnya ya. Kami akan ajak Mbak Wulan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.